Halo guys, balik lagi bersama Bang Teo di sini. Kali ini Bang Teo akan melanjutkan cerita Agenda Supreme. Buat kalian yang penasaran, langsung saja ya simak video kali ini. Oke guys, ada Saweria dari Bang Mario. Jangan ngedumel, jangan marah-marah kalau telat upload. Wayai Bang Teo upload dinikmati sambil ngopi. Nah, bener juga ya. Jadi Bang Teo tuh telat karena stok yang udah Bang Teo artikan tuh habis, teman-teman harus ngartiin lagi ya. Dan itu proses paling lama dalam membuat videonya, yaitu ngertiin novelnya ya. Oke, buat Bang Mario terima kasih ya, semoga sehat selalu dan juga lancar rezekinya. Kita langsung saja pada videonya. 2 bulan kemudian, Tanyun menyingkirkan perahu, memasuki kota Dewa Hongmeng tanpa hambatan, dan langsung pergi ke aula ruang dan waktu. Setelah tiba di aula ruang dan waktu, Tanyun membuka formasi teleportasi dan butuh 1 tahun untuk mencapai kota militer Raja Dewa tertinggi. Setelah Tanyun keluar dari aula ruang dan waktu, seorang jenderal muda yang menjaga aula ruang dan waktu, dia berkata dengan hormat, "Bawahan telah melihat Tuan Muda Jing. Sejak ratusan tahun yang lalu, Ling Xia Tianjun mengumumkan bahwa Tanyun adalah muridnya. Oleh karena itu, setelah melihat Tanyun, jenderal muda itu terlihat sangat hormat." Tanyun mengangguk dan terbang menuju gerbang kota. Setelah melihat kepergian Tanyun, jenderal muda itu memiliki tatapan cemberut di matanya dan menuju ke istana dewa di puncak gunung tertinggi. Dia memasuki istana, melewati paviliun, dan datang keluar aula tertinggi. Dia dengan hormat berkata, "Komandan besar, ada sesuatu yang penting untuk dilaporkan." "Masuklah." Suara lama Raja Dewa tertinggi datang dari aula. Setelah jenderal muda memasuki aula, dia menemukan bahwa Bai Xuanyi juga ada di sana. Dan setelah memberi hormat, dia berkata, "Komandan besar, Jing Yun baru saja tiba di kota militer Raja Dewa tertinggi. Dan sekarang, dia menuju ke gerbang kota. Apakah ini benar? Raja Dewa tertinggi berdiri. Apakah dia sendirian?" "Itu benar." Setelah jenderal muda itu berkata, Bai Xuanyi berkata dengan dingin, "Ayah, aku akan menghabisinya." "Jangan terburu-buru." Raja Dewa tertinggi menutup matanya dan melepaskan kesadarannya yang langsung menyelimuti Tanyun. Ketika dia mengetahui bahwa Tanyun adalah semi suci tingkat 4, dia menarik kesadarannya. Raja Dewa tertinggi mengerutkan kening. Jing Yun tahu bahwa ayah selalu ingin menghabisinya, dan dia berani datang sendiri. "Aku khawatir dia memiliki banyak trik. Kamu tidak bisa melakukan apapun padanya saat ini. Selain itu, anak ini sudah semi suci tingkat 4. Meskipun kamu adalah semi suci tingkat 7, kamu mungkin bukan lawannya." Pada titik ini, Raja Dewa tertinggi menyeringai, "Putriku, mengapa kamu tidak mengirim 10 pembunuh di Ranah Suci untuk mengikuti Jing Yun? Tunggu sampai dia jauh dari kota militer kita, lalu habisi dia." Mendengar ini, Bai Xuanyi mengangkat alisnya. "Ayah, dia hanya seorang semi suci tingkat 4. Apakah perlu mengirim 10 pembunuh Ranah Suci untuk menghadapinya?" Raja Dewa tertinggi tersenyum dan berkata, "Karena kita akan melakukannya, kita harus melakukannya dengan bersih dan rapi, dan tidak boleh ada kecelakaan." "Ya, aku akan mengirim seseorang untuk menghabisinya," kata Bai Xuanyi. "Ngomong-ngomong, Yi'er, kamu tidak boleh pergi," kata Raja Dewa tertinggi. "Baik, ayah." Meskipun Bai Xuanyi berjanji, dia berpikir bahwa Tanyun telah berada di jurang para dewa yang ganas dan melukai saudara perempuannya dengan serius. Jadi dia memutuskan untuk menghabisi Tanyun sendiri. Tanyun berjalan keluar dari gerbang kota pasukan Raja Dewa tertinggi. Setelah merasakan 11 aura terkunci padanya, sebuah cibiran tergambar di sudut mulutnya, dan dia diam-diam berkata, "Raja Dewa tertinggi benar-benar tidak melepaskan diriku. Kamu hanya mengirim 7 orang suci tingkat 5, 3 orang suci tingkat 4, dan seorang semi suci tingkat 7. Ini terlalu hina bagiku. Segera." Tanyun tidak mengeluarkan perahu, tetapi memperlambat kecepatan terbangnya, melintasi langit seperti magma, dan menuju kota King Tian. Pada bulan berikutnya,
Tanyun tahu bahwa 11 orang telah menggunakan teknik tembus pandang dan telah mengikutinya jauh di belakang. Ketika Tanyun terbang melintasi dataran tandus di langit, ada niat pembunuh yang mengerikan. Jingyun, sulit bagimu untuk terbang hari ini. Mengikuti suara wanita yang dingin. Dalam sekejap, 10 pria bertopeng hitam di ranah suci muncul dari langit, di atas dataran dan mengelilingi Tanyun. Saat berikutnya, Bai Xuanyi yang mengenakan baju besi keluar dari udara tipis di depan Tanyun. Tanyun mengerutkan kening. Adik perempuan, apa yang kamu lakukan? Bai Xuanyi berkata dengan dingin. Jangan panggil aku adik perempuan, itu terdengar menjijikan. Jingyun, kamu akan mati hari ini. Tanyun mencibir. Jika kamu menghabisiku, tidakkah kamu akan membuat marah guru? Apakah kamu tidak takut? Tentu saja aku takut. Bai Xuanyi berkata dengan acuh tak acuh. Tapi sayang sekali, guru tidak akan tahu. Tanyun berpura-pura takut. Apakah ayahmu yang memintamu untuk menghabisiku? Bagaimana jika tidak? Bai Xuanyi mencibir. Kamu adalah orang yang sekarat, tidak perlu tahu hal lainnya. Tanyun tersenyum tanpa mengucapkan sepatah kata apapun. Alasan mengapa dia berbicara omong kosong dengan Bai Xuanyi adalah untuk menggali informasi. Dengan cara ini, ada gambar memori, dan Ling Xia Tianjun tidak akan menyalahkan dirinya sendiri di masa depan. Adik perempuan, kamu kejam terhadap seniormu ini. Demi kamu dan aku sebagai murid guru, aku menyarankan kamu untuk kembali. Tanyun tampak tulus. Selama kamu berhenti sekarang, aku tidak akan memberitahu guru tentang ini. Setelah Bai Xuanyi mencibir, dia memerintahkan 10 pria bertopeng hitam. Habisi dia untuk nona ini. Ya, salah satu orang suci tingkat 5 dengan mata dingin mengubah tangan kanannya menjadi cakar dan terbang ke arah Tanyun dengan kecepatan tinggi. Tanyun mencibir, tubuhnya tiba-tiba berkedip ke arah orang suci tingkat 5 dan kecepatannya sangat cepat sehingga pihak lain hanya bisa menangkap bayangan. Mengapa kamu begitu cepat? Suara ketakutan dari orang suci tingkat 5 tiba-tiba berhenti. Kepalanya hancur oleh pukulan Tanyun. Mayat tanpa kepala itu jatuh di dataran tandus. Adegan ini bukan masalah sepele. 9 orang suci yang tersisa dan Bai Xuanyi menjadi pucat. Salah satu orang suci tingkat kelima memandang Bai Xuanyi, lalu dia berteriak, Nona, anak ini pasti menyembunyikan kekuatannya. Ayo cepat lari. Bai Xuanyi yang masih syok mengeluarkan perahu, kemudian mendorong perahu dewa menjadi seberkas cahaya dan melarikan diri ke arah kota Raja Dewa tertinggi. Nona Bai, larilah sebanyak yang kamu suka, dan aku akan menjagamu nanti. Tanyun mencibir dan menggunakan langkah Dewa Hongmeng. Karena kecepatan gerakan Tanyun sangat cepat, dalam sekejap, seperti ada 9 Tanyun muncul di depan 9 orang suci dan tiba-tiba meninju. Segera, 8 kelompok kabut darah naik, dan 8 dari mereka mati karena kepalanya yang hancur. Setelah bayangan Tanyun tumpang tindih dalam kehampaan, cakar tangan kanan Tanyun mencengkeram leher orang suci tingkat 4, dan tinju kirinya menghantam dadanya. Dada orang suci itu runtuh, darah menyembur dari mulutnya, dan ada tatapan memohon di matanya. Jangan khawatir, aku tidak akan menghabisimu, kamu masih berguna nanti. Mata Tanyun berkedip, dia mengeluarkan perahu dan mengejar Bai Xuanyi. Hanya setengah jam kemudian, dia muncul ribuan kaki di belakang Bai Xuanyi. Bai Xuanyi yang melarikan diri, dia melihat Tanyun yang mengejarnya, dia gemetar ketakutan. Kamu, jangan datang ke sini. Langkah Dewa Hongmeng. Tanyun menutup telinga, menyapu kehampaan dalam sekejap mata, dan mendarat di depan Bai Xuanyi. Dengan lambaian lengan batu gioknya, Bai Xuanyi mengambil seikat balok pedang dan menebas ke arah leher Tanyun. Ketika Tanyun menghindar ke samping, dia membalikkan tubuhnya, dan muncul di samping Bai Xuanyi. Tangan kanannya mencengkeram leher Bai Xuanyi dengan erat, melayang ke udara, dan mendarat di belakang perahu. Tanyun menatap pembunuh yang terluka parah di bawah kakinya, menendangnya hingga terbang. Tanpa ragu dia berkata, kembalilah dan beritahu Raja Dewa tertinggi bahwa Bai Xuanyi ada bersamaku. Aku beri dia 100 tahun untuk menemukan 10.000 cairan semi suci dan 30.000 buah suci sebagai gantinya.
Jika aku tidak dapat melihat cairan semi suci dan buah suci dalam 100 tahun, aku tidak hanya akan menghabisi Bai Xuanyi, tetapi aku juga akan memberitahu guruku bahwa kamu ingin menghabisiku. Apakah kamu mendengar dengan jelas? Pembunuh itu berkata dengan suara lemah. Aku mendengar dengan jelas. Jingyun, aku mohon untuk tidak menyakiti nona kami. Berhenti bicara omong kosong. Cepat pergi, teriak Tanyun. Nona, tunggu. Ayahmu pasti akan menyelamatkan dirimu. Setelah si pembunuh berteriak, dia mengendarai perahu dan melarikan diri. Di perahu, Tanyun mencekik leher Bai Xuanyi dengan tangan kanannya dan berkata dengan tegas, jika guru tidak secara khusus menjelaskan kepadaku dan meminta menyelamatkan hidupmu, jika tidak, aku benar-benar ingin mencekikmu sekarang. Setelah berbicara, tangan kiri Tanyun perlahan-lahan berputar dalam kehampaan dan menampar dahi Bai Xuanyi di udara. Segera, pengekang yang dibentuk oleh kekuatan ilahi yang kental dicetak di dahi Bai Xuanyi memenjarakan kolam rohnya. Tiba-tiba, Bai Xuanyi merasa lelah. Setelah Tanyun melepaskan tangan kanannya, tubuh Bai Xuanyi melunak dan jatuh di geladak perahu. Dia menatap Tanyun, matanya yang indah menunjukkan kengerian yang dalam, dan tubuhnya yang meringkuk tampak sangat tidak berdaya. Setelah Tanyun mendengus dingin, dia berdiri di tepi perahu dan mengendarai perahu menuju kota militer King Tian. Bai Xuanyi sedang merangkak di tanah, dan ketika dia sampai di tepi perahu, suara samar Tanyun datang dari belakangnya. Aku dengan baik hati mengingatkan kamu bahwa kekuatanmu sekarang disegel. Jika lompat ke bawah, kamu akan hancur sampai mati. Jika kamu ingin melompat, lompat saja. Aku tidak akan pernah menghentikan dirimu. Mendengar ini, Bai Xuanyi berhenti merangkak. Pada saat ini, dia berkeringat deras dan terlihat sangat kesakitan. Karena saat kekuatan ilahinya disegel, armor di bagian atas tubuhnya menekannya, seolah-olah dia akan dihancurkan sampai mati kapan saja. Tanyun mengerutkan kening, datang ke Bai Xuanyi, berjongkok, dan meletakkan tangannya ke dada Bai Xuanyi. Bajingan bau, apa yang kamu lakukan? Wajah Bai Xuanyi penuh kepanikan, dan matanya yang indah dipenuhi dengan air mata. Ya, kamu terlihat sangat cantik, tapi aku masih tidak menyukainya. Saat Tanyun berbicara, dia membantu Bai Xuanyi melepaskan baju besinya. Jika bukan karena orang tuamu membela alam Dewa Hongmeng, aku pasti tidak akan membantumu melepaskan baju besi, dan kamu pantas mendapatkannya. Setelah berbicara, Tanyun bangkit dan mengabaikan Bai Xuanyi. Bai Xuanyi yang mengenakan pakaian putih dan celana panjang menunjukkan ekspresi kemerahan di wajahnya yang hancur dan berkata dengan suara rendah, terima kasih karena tidak menghabisiku. Jangan berterima kasih padaku. Tanyun berkata, jika kamu ingin berterima kasih, terima kasihlah pada guru. Dia memintaku untuk menyelamatkan hidupmu. Bai Xuanyi mengerucutkan bibir merahnya, menggenggam bahunya dengan kedua tangan gemetar dan berbisik. Jingyun, bisakah kamu mencabut larangan untukku? Aku sangat kedinginan. Gaun panjangku ada di cincin. Tanpa kekuatan ilahi, aku tidak bisa membuka cincin. Selain itu, kamu sangat kuat. Aku tidak bisa melarikan diri sama sekali. Aku bersumpah aku tidak akan lari. Mendengar sumpah Bai Xuanyi, Tanyun melambaikan tangan kanannya dan segera melepaskan larangan Bai Xuanyi. Segera, Bai Xuanyi berubah menjadi bayangan dan menyapu ke ruang pelatihan. Setelah beberapa saat, dia mengenakan gaun merah muda. Dia mengepalkan belati di tangan batu gioknya, meletakkannya di belakang punggungnya, dan berjalan menuju Tanyun selangkah demi selangkah. Tanyun tidak menoleh ke belakang, dan suara samar mengandung warna yang tidak perlu dipertanyakan lagi. Aku menyarankan kamu untuk tidak bertindak gegabah. Jika kamu tidak menyingkirkan belati itu, akan aku habisi dan membuang mayatmu di hutan belantara. Jangan meragukan kata-kataku. Aku akan melakukan apa yang telah aku katakan. Begitu kata-kata ini keluar, wajah Bai Xuanyi menjadi pucat karena ketakutan dan buru-buru memasukkan belati ke cincin. Dia bisa melihat bahwa kesadaran Tanyun jauh lebih kuat dari dirinya sendiri. Pasti Tanyun melalui kesadarannya menemukan bahwa aku ingin melakukan sesuatu padanya. Selama 7 hari berikutnya, Bai Xuanyi berdiri di belakang Tanyun tanpa mengucapkan sepatah kata apapun.
ketika Tanyun mengendarai perahu untuk melewati gunung tandus yang terjun langsung ke awan. Baishuanyi memandang gunung tandus di bawah, seolah memikirkan sesuatu. Tubuhnya yang halus sering bergetar, dan air mata mengaburkan pandangannya dalam sekejap. Senior Jing, tolong berhenti. Trik apa yang ingin kamu mainkan lagi? Setelah Tanyun berbalik, dia menatap Baishuanyi yang sedang berduka. Suara ejekannya menjadi terputus. Segera Tanyun bertanya, ada apa? Senior Jing, tolong hentikan perahu. Baishuanyi menangis. Melihat penampilannya tidak berpura-pura, Tanyun mengendalikan perahu untuk melayang di atas pegunungan yang tandus. Senior Jing, aku tidak akan lari, jangan khawatir. Setelah Baishuanyi meninggalkan kalimat, dia mendarat di puncak gunung yang tandus. Dengan gemetar memeluk batu dan menangis begitu keras. Suara tangisan pahit terdengar. Ayah, ibu, Xiaoyi ada di sini. Pada saat ini, gambar samar muncul di benak Baishuanyi. Meski gambarnya buram, masih bisa terlihat bahwa gunung yang ada di gambar itu adalah gunung yang tandus ini. Dalam gambar, Baishuanyi yang masih seorang gadis berusia 5 tahun merangkak keluar dari 2 mayat lapis baja dan naik di atas 2 mayat. Dia menangis dengan suara lembut. Ayah, ibu, bangun, jangan tinggalkan Xiaoyi. Di perahu, Tanyun menatap Baishuanyi yang menangis. Dengan sedikit simpati di matanya, dia ingat bahwa Lingxia Tianchun mengatakan bahwa Baishuanyi dari keluarga terkenal. Orang tuanya meninggal dalam pertempuran. Sebuah gunung tandus adalah tempat orang tuanya dimakamkan. Tanyun tidak mengganggu Baishuanyi, tetapi menunggunya dengan tenang di perahu. Baishuanyi berlutut di puncak gunung yang tandus, menangis dengan bingung. Keesokan harinya, pagi-pagi sekali, Baishuanyi yang menangis sepanjang malam berhenti menangis. Dia berlutut di puncak gunung dan berkata dengan suara serak, Ayah, ibu, ketika kalian meninggal, aku masih muda. Tapi aku ingat penampilan si pembunuh. Jangan khawatir, aku akan menemukan pembunuhnya suatu hari nanti untuk membalaskan dendammu. Aku merindukan kalian. Setelah berbicara, Baishuanyi menundukkan kepalanya dan mencium puncak gunung dengan bibir merahnya. Setelah tinggal selama 3 napas, dia bangkit dan berubah menjadi bayangan menuju ke perahu. Mereka telah tiada. Jangan terlalu sedih. Tanyun selesai berbicara dan bertanya. Guru berkata kamu dilahirkan di keluarga terkenal. Siapa nama aslimu? Baishuanyi mengangkat tangannya untuk menghapus air mata dari sudut matanya dan berkata dengan lembut, nama asliku Jing. Tanyun mengerutkan kening. Nama keluarga ini sangat langka di alam dewa Hongmeng. Kamu, siapanya dewa tertinggi Jingyan? Mendengar kata-kata dewa Jingyan, tubuh Baishuanyi bergetar dan matanya yang merah dan bengkak menatap Tanyun. Dia adalah leluhurku yang jauh. Apakah kamu adalah cucu Jingyan? Tanyun tiba-tiba menjadi sangat bersemangat. Dia benar-benar mengambil langkah ke depan, memeluk Baishuanyi di tangannya, dan tertawa keras. Bagus, aku telah melihat keturunan Jingyan. Oke guys, sampai sini dulu ya. Jingyan siapa nih Min? Aduh, ditunggu aja di episode selanjutnya ya. Mimin mau mengartikan novelnya dulu teman-teman, karena stok novelnya udah habis. Harus diartikan lagi dan itu paling memakan waktu paling lama ya ketimbang yang lain. Tunggu aja ya. Sebelum video berakhir, Min mau bilang sungguh membagongkan. Terima kasih.